Pemerintah daerah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menetapkan status dari transisi darurat menjadi tanggap darurat bencana selama 6 bulan. Status ditetapkan menyusul peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 siaga ke level 4 awas. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Paul Kabelen, jurnalis Tribun Forest. Rekan Paul, silakan laporan dari Anda. Baik, selamat siang rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa Gunung Leutobi laki-laki yang terletak di antara Kecamatan Mulanggitang dan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, mengalami peningkatan aktivitas dan Badan Geologi sudah menaikkan status gunung tersebut dari level 3 siaga ke level 4 awas. Dan menanggapi peningkatan status gunung itu, pemerintah daerah Flores Timur kembali menetapkan status tanggap darurat dari sebelumnya siaga darurat. Status tanggap darurat ini ditetapkan sejak tanggal 14 Februari 2025 kemarin, dan pemerintah daerah Flores Timur di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Sulastri Rasid bersama Forkompimda dan OPD Teknis sudah menggelar rapat evaluasi bersama BNPB secara daring. Informasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur, Hieronymus Lamawuran, mengatakan bahwa hingga saat ini peningkatan gunung dalam trennya masih fluktuatif, namun trennya mengalami peningkatan yang ditandai dengan jumlah kegempaan, diantaranya gempa vulkanik dalam, tektonik lokal, tektonik jauh, dan gempa hembusan dan juga gempa letusan yang cenderung meningkat berdasarkan hasil pantauan dari Badan Geologi melalui siaran pers yang mereka terima. Dan evaluasi itu berlangsung dari tanggal 3 Februari hingga 12 Februari 2025, atau satu hari sebelum ditetapkan peningkatan status ke level awas. Dan terhadap situasi ini, berdasarkan siaran pers dari Badan Geologi, pemerintah daerah Flores Timur juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Leutobi untuk tidak melakukan aktivitas apapun seiring dengan memperluas radius bahaya dari pusat erupsi yang sebelumnya 5 km sampai 6 km, kini diperluas menjadi 7 km, sehingga warga yang berada di dalam radius bahaya atau kawasan rawan bencana kurang dari 7 km diminta untuk mengosongkan kampung. Dan memang saat ini sedikitnya ada 5.300 jiwa yang masih mengungsi di 4 pos lapangan atau poslap yang disediakan pemerintah daerah Flores Timur. Di antaranya kamp pengungsian di Desa Kobasoma, Desa Konga, Desa Lawalaga, dan juga Desa Bokang Wolomatang. Kemudian ada juga pengungsi yang sudah menempati hunian sementara di Desa Konga, yang mana di sana ada 250 kepala keluarga terdiri dari Desa Kelatan Lo dan Desa Duli Pali. Dan dapat saya laporkan juga bahwa pemerintah daerah Flores Timur terus menyediakan bantuan logistik, dan pendistribusian ini juga masih terus dilakukan ke titik-titik pengungsian yang sudah disediakan sebelumnya. Namun kurang lebih selama 1 pekan terakhir, banyak penyintas yang mengeluhkan bahwa stok logistik yang mereka terima berkurang. Hal ini dipicu oleh lemahnya pendropingan bantuan yang biasanya lancar dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak ketiga, saat ini sudah semakin melemah. Satu di antaranya itu terpantau langsung di posko Kobasoma, yang mana selama hampir 1 pekan ini mereka kesulitan mendapatkan bahan makanan, ditambah juga dengan bahan bakar di tengah musim hujan. Akibatnya dengan kekurangan bahan makanan tersebut, para penyintas mengaku satu hari makan 2 kali, yaitu hanya saat siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
Mereka berharap pemerintah daerah Flores Timur dan juga para donatur yang selalu memberikan bantuan agar selama masa tanggap darurat ini terus menyalurkan bantuan-bantuan logistik tersebut, mengingat masa tanggap darurat ini sudah ditetapkan selama 6 bulan, yaitu dari Februari sampai dengan Agustus 2025. Sehingga salah satu yang menjadi perhatian serius dan harapan mereka adalah beras, lauk pauk, dan juga bahan bakar minyak tanah. Karena saat ini meski mereka sudah mencari kayu bakar di sekitar hutan, namun karena kondisi cuaca hujan membuat kayu bakar itu basah dan mereka tidak bisa memasak di tempat pengungsian. Dan per hari ini sejak pagi tadi, berdasarkan laporan dari pos pemantauan gunung api Lautobi Laki-Laki di Desa Pululera, melaporkan bahwa ada aktivitas erupsi pada pukul 6 pagi. Dan berdasarkan laporan dan juga aktivitas yang terekam dalam seismogram itu, Gunung Lautobi Laki-Laki mengeluarkan vulkanik setinggi 800 meter di atas puncak gunung. Adapun gunung ini berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut. Demikian Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.